scattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan menyembah Tuhan. Dalam ibadah Yud Narwastu pada hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi saya berdoa ibadah hari ini memberkati pemuda-pemudi dimanapun engkau berada hari ini. Engkau mungkin hari ini sedang di mobil, engkau mungkin hari ini sedang di kamar. Mungkin engkau sedang menghadapi setiap beban yang berat, mungkin engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat. Saya berdoa lewat ibadah hari ini, itu semua akan dipulihkan Tuhan. Tuhan akan membalikan keadaanmu hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sang akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku.
Walaupun hari-hari ini terlihat sukar, tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan yang nyata. Ada pertolongan Tuhan yang nyata-nyata bisa kami rasakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Amin. ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kau selalu menolong kami Tuhan, dan pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Haleluya. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidup. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami. Pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi
stop, you never stop working. Even when I don't see you working, Even when I don't feel it's you working, you never stop, you never stop working. you never stop working. Saudara yang kasih oleh Tuhan, terkadang mata jasmani kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan hari-hari. Bahkan perasaan kita tidak merasakan bagaimana Tuhan bekerja, perasaan jasmani kita. Tapi tahukah saudara, hari-hari Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupanmu. Kalau engkau merasakannya, kalau engkau dekatnya, engkau pasti merasakan bagaimana anugerah Tuhan besar atas hidup. Engkau tidak pernah dibiarkan kelaparan. Engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Engkau tidak dibiarkan minta-minta di jalan. Even when I don't see you working, even when I don't Feel you working, even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel you working, even when I don't feel you working, you never stop. tapi kami percaya Engkau bekerja dalam hidup. You never stop. Never stop. Never stop. Beri kemuliaan di Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan di Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan kami dan pujian kami naik bagai dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, siap memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan walaupun kita hanya beberapa yang ada di lokasi saat ini. Tapi saya percaya saudara yang di rumah pun merasakan hype yang sama. Merasakan situasi yang sama dengan kita hari-hari ini. Yang rindu memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau dikatakan bahwa kita terus akan diberkati Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Iman kebajikan bersedia bagiku. Kau Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan kasih setiamu. Amin, puji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Iman kebajikan bersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati,
dengan iman bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Walaupun sekitar kita terlihat menyeramkan, tapi Tuhan akan terus memberkati kita. Amin, haleluya. Yes, aku dilimpahi sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku diberkati puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan untuk adik kita yang terkasih. Baru kelas 2 SD saudara tapi sudah melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita katakan Allah sanggup. Amin. Kalau Allah mampu memberkati, Allah juga akan sanggup untuk memelihara kita seterusnya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. haleluya, puji Tuhan. Percaya bahwa Allah sanggup. Yes, Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, Tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekarang tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. tulus dan Selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Silakan masuk dalam firman Tuhan. Jangan kembali menyembah Dia. Haleluya. Kami kembali naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami kembali naikkan penyembahan kami. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, rapi dia Tuhan secara luar biasa. Pakai dia menjadi perpanjangan
kami, pikiran kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, sehingga kami pulang di tempat ini tidak seperti kami datang, tetapi kami membawa berkat ilahi daripada Tuhan. Kami mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kebesaran dan kemurahan Tuhan. Kita bisa ada saat ini karena berkat Tuhan. Amin. Kita bisa sehat, kita bisa kuat karena kemurahan Tuhan. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Semuanya adalah kekuatan daripada Tuhan. Amin. Terima kasih banyak untuk kesempatan saat sore hari ini untuk kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Ketua Youth dan rekan-rekan semua untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan saat ini. Puji Tuhan, teman-teman baik yang ada di sini, yang ada di rumah, yang menyaksikan live streaming saat ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan karena firman Tuhan adalah sesuatu yang bisa membuat hidup manusia menjadi lebih kuat, menjadi lebih sehat, bahkan lebih menjadi dekat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya akan membawa tema atau firman Tuhan yang saya angkat adalah firman Tuhan itu membuat hidupku sehat. Amin. Firman Tuhan itu membuat hidupku sehat. Kenapa saya angkat topik ini atau tema saat malam hari ini? Firman Tuhan itu membuat hidupku sehat. Orang yang banyak atau orang yang melakukan setiap firman Tuhan tentunya hidupnya hidup yang sehat. Meskipun dalam situasi apapun, ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika dia hidup di dalam Tuhan, hidupnya pasti sehat. Apa artinya yang atau tema yang saya angkat saat ini? Sebelumnya, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita melihat di dalam Amsal. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan dan teman-teman melihatnya di Alkitab masing-masing. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi saya akan bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini adalah sebuah ungkapan Salomo. Ini adalah sebuah hikmat yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam hidup kita. Kita semua yang ada di sini adalah orang-orang muda, orang-orang yang masih menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Orang-orang yang sedang menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi dengan perjalanan kita masing-masing, ada banyak tantangan, ada banyak yang membuat rohani kita itu tidak sehat, bahkan jauh kepada Tuhan. Itu disebabkan karena didikan atau firman yang disampaikan tidak dia terima. Kenapa? Karena dia kurang sehat. Rohaninya kurang sehat, tubuhnya sehat, jasmaninya sehat. Tetapi yang menjadi problem atau masalahnya adalah rohaninya itu masih belum sehat. Kodrat ilahi yang ada dalam hidupnya itu
masih belum sesuai dengan apa yang difirmankan di dalam Injil Matius, bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya harus serupa, harus sempurna seperti Bapa sempurna. Amin. Itu yang Tuhan ajarkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Salomo ini adalah sebuah hikmat. Sebab Salomo adalah dia seorang yang berhikmat, yang dipakai Tuhan, nasir Allah yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan di dalam semua yang dilakukan oleh Salomo, meskipun tidak 100% berkenan kepada Tuhan, tetapi Salomo berusaha memperbaiki hidupnya, rohaninya menjadi kehidupan yang sehat. Saya sudah katakan tadi, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita, langkah kita yang harus kita lewati masih panjang. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk melewati semuanya itu? Selain fisik kita yang sehat, selain tubuh kita yang sehat, rohani juga harus sehat. Rohani juga harus sehat. Karena untuk mencapai kodrat ilahi yang Tuhan mau dalam hidup orang percaya, terutama anak-anak Tuhan, adalah kerohaniannya yang sehat. Apa kerohanian yang sehat? Ada beberapa hal, dan sebelum kita melangkah pada poin-poinnya, saya akan mengupas ayatnya yang ke-6 ini adalah, dia berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk pribadi saya. Didiklah orang muda. Kata didik di sini, teman-teman, sangat bermakna. Dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani, kata didik di situ dikatakan adalah canak. Apa artinya? Adalah mendisiplinkan, memberi latihan supaya lebih cerdas, supaya lebih sehat, supaya lebih pintar. Itu yang dimaksudkan di sini. Didiklah orang muda. Didik canak, mendisiplinkan, mengatur hidup lebih baik. Hidup yang penuh dengan latihan. Hidup yang cerdas, hidupnya yang sehat, baik secara jasmani dan terutama secara rohani. Kenapa firman Tuhan atau ayat ini berkata didiklah orang muda? Kenapa dia tidak berkata didiklah orang tua? Dan ini bukan hanya semua, ini firman Tuhan bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi firman Tuhan itu semua kalangan. Kenapa dia berkata begini? Didiklah orang muda. Karena di masa seseorang itu, atau di masa muda seseorang, itu adalah masa di mana dia harus banyak melakukan hal dalam hidupnya. Masa di mana dia mencari jati diri. Di mana dia mencari setiap apa yang ada dalam hidupnya untuk dia keluarkan. Baik dalam segi talentanya, skillnya, stylenya, dan semua. Itu adalah masa di mana seseorang itu ingin mencari jati diri. Nah, kenapa firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa kata didik adalah salah satu mendisiplinkan, melatih, memberi hidup sehat, cerdas. Ini adalah sebuah hal yang membuat hidup anak-anak muda untuk lebih sadar, untuk kita lebih sadar dan lebih memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Kita banyak hal yang kita lakukan, baik secara jasmani maupun secara rohani,
Tetapi secara jasmani mungkin itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang membuat kita itu puas dengan apa yang kita lakukan. Tetapi dalam sisi rohaninya bertolak belakang, tidak membuat kita sehat. Tidak ada kedamaian. Tidak menyerap setiap firman yang disampaikan. Itu karena apa? Karena kurang adanya latihan, kurang adanya kedisiplinan. Ketika pasukan, ketika bangsa Israel melakukan suatu peperangan, mereka itu tidak hanya mempersiapkan mental mereka. Mereka itu tidak hanya mempersiapkan setiap fisik mereka. Mereka itu tidak hanya mempersiapkan setiap apa yang harus mereka bawa, alat apa yang harus mereka bawa untuk berperang. Tetapi yang terutama, kalau teman-teman melihat, yang terutama yang harus diterapkan oleh kepala pasukan atau kepala prajurit adalah kedisiplinan. Kenapa? Ketika seseorang melakukan sesuatu hal tetapi tanpa adanya suatu kedisiplinan, tanpa adanya penelitian lebih dalam, tanpa adanya kehati-hatian, tanpa adanya kewaspadaan hidup, maka apa yang dibuatnya itu akan menjadi rusak. Sama seperti membentuk suatu bejana. Membentuk bejana itu dibutuhkan suatu kedisiplinan, bukan hanya skill. Kenapa? Ketika bejana itu retak, itu tidak akan dipakai lagi. Ada retaknya sedikit saja, tidak akan dipakai, bahkan dihancurkan lagi, dibuat lagi. Kalau tidak ada kehati-hatian, kalau tidak ada kedisiplinan untuk membentuk suatu bejana yang baik, itu tidak akan pernah bermutu. Tetapi kalau dia memiliki suatu kedisiplinan, baik kedisiplinannya dalam hal waktu untuk membuat bejana, kedisiplinannya untuk lebih meneliti apa yang salah, apa yang kurang, alat apa yang kurang, maka pasti akan bejana itu menjadi lebih baik, menjadi lebih bermutu. Ketikanya semuanya adalah dilakukan dengan teliti dan kedisiplinan. Makanya di dalam Amsal ini mengajarkan kita anak-anak muda bahwa kita banyak dididik, baik dalam segi formal, informal, dan juga secara kerohanian. Kita semua sudah melewati masa kanak-kanak. Berarti sebelum kita masuk TK, kita lebih banyak diajarkan di keluarga. Karena sekolah yang terutama itu adalah keluarga. Untuk kita diajar di situ, untuk kita ditegur di situ, untuk kita dididik di situ, untuk kita diajarkan berbicara di situ. Itu mulainya dari keluarga. Kita semua sudah melewati hal-hal seperti begitu. Kita semua sudah melewati masa-masa seperti begitu. Sampai kita kuliah, punya pekerjaan. Berarti didikan-didikan yang sudah kita terima itu sudah membuat hidup kita itu menjadi baik sampai saat ini. Itu sesuatu yang sangat baik. Itu sesuatu yang sangat istimewa untuk kita dapat banggakan dalam hidup kita. Yang kedua, didikan yang dimaksud di sini adalah didikan dari setiap firman Tuhan. Didikan dari setiap ucapan firman Tuhan, dari setiap perkataan yang positif, dari setiap perkataan yang membangun, dari setiap perkataan yang membuat hidup bertumbuh, yaitu firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan saat ini datang kepada kita? Bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya.
Maksudnya begini. Saya ilustrasikan seperti begini. Ada pohon yang diameternya masih kecil dan masih gampang, masih mudah untuk diatur, meskipun pohon itu dia ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, untuk mengatur hal seperti begitu, dia harus diikat misalnya bambu yang lurus, sehingga saat pohon itu semakin hari semakin tinggi, dia semakin lurus ke atas. Nah, ketika pohon itu masih muda, itu saatnya untuk diatur, saatnya untuk diperbaiki ketika pohon itu sudah mulai belok. Karena itu pohon ini adalah sesuatu yang harus dipersiapkan untuk sebuah bangunan. Itu yang harus dipersiapkan. Ketika pohon itu belok ke kanan atau seolah-olah pohon ini tidak bisa bertumbuh secara kalau di tumbuhan itu secara apa ya? Ya begitulah. Nah, ketika pohon itu masih kecil dan sudah ada tanda untuk dia tidak lurus, maka segera untuk diperbaiki, segera untuk diluruskan. Mungkin diikat dengan bambu yang lurus untuk dia nanti ngikut yang lurus itu. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Ketika kita masih muda, pikiran kita masih sehat, penangkapan kita masih sehat, itu saatnya kita diperbaiki. Ketika ada firman Tuhan yang menegur kita, itu saatnya kita sedang diperbaiki. Amin. Ketika firman Tuhan menusuk hati kita seolah-olah tidak berterima, itu artinya sedang memperbaiki kita untuk lebih sehat secara rohani. Ketika firman Tuhan datang dan menegur, itu bukan sesuatu yang membuat kita itu jatuh sebenarnya. Tapi firman Tuhan itu membuat kita itu bertumbuh, lurus, dan siap dipakai. Jangan pernah ambil hati ketika firman Tuhan datang kepada kita. Bukan sesuatu yang membuat kita itu jatuh, saudara-saudara, teman-teman semua. Bukan sesuatu yang membuat kita itu putus asa. Bahkan berkatalah, banggalah ketika firman Tuhan menegur hidup kita. Itu karena apa? Karena Tuhan sayang dalam hidup kita. Untuk lebih kita bermutu, untuk lebih kita lebih dipakai oleh Tuhan, untuk lebih kita berkualitas di dalam Tuhan. Jangan pernah kita tersinggung dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kalau seseorang, saya katakan, kalau seseorang menerima firman Tuhan, berarti pertumbuhannya itu sudah mulai menuju pada kedewasaan. Rohaninya itu sudah mulai sehat. Tetapi kalau dia di firman Tuhan datang kepadanya dan dia seolah-olah tidak mau berterima dengan hal seperti begitu, itu belum ada kedewasaan, belum ada rohani yang sehat seperti begitu. Bertolak belakang. Bahkan bisa-bisa hari minggu depan dia gak ke gereja, minggu depannya lagi gak ke gereja. Kenapa kamu gak ke gereja? Kenapa kamu gak ibadah? Oh, firman Tuhan menegur kita terus. Firman Tuhan membuat kita lebih kurang semangat lagi untuk teman-teman. Saatnya pemikiran kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi mental kita masih baik, setiap firman yang disampaikan itu bukan membuat hidup kita itu tidak baik, bukan, tapi itu membuat kita lebih bermutu, lebih dewasa di dalam Tuhan, lebih sehat rohaninya. Sehingga apapun ketika rohaninya sudah sehat, apapun yang dia terima,
Apapun yang dia lakukan dalam hidupnya, dia selalu damai. Dia selalu ada damai sejahtera. Bahkan sakit sekalipun, dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya bersekutu kepada Tuhan. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang sudah sehat rohaninya. Apapun yang menjadi tekanan hidupnya, dia selalu berkata, ini membuat hidupku menjadi lebih baik. Ini membuat hidupku menjadi lebih sehat. Rohani saya menjadi lebih sehat. Kedisiplinan saya menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Hidupku lebih bermutu. Kerohanian saya meningkat. Kenapa? Karena sudah ada ajaran yang baik yang masuk. Karena sesuatu yang kotor di dalam hati saya, dalam pikiran saya akan dihapuskan dan digantikan dengan firman Tuhan yang membuat hidupku sehat. Amin. Jadi, ketika sesuatu yang membuat kita sakit hati, firman Tuhan yang membuat hidup kita kurang semangat, berhentilah berpikir seperti begitu. Hapuskanlah itu dalam hidup kamu. Itu tidak membuat kita lebih sehat secara ilahi, secara rohani. Tapi itu menghambat setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Menghambat setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Makanya Salomo berkata, didilah anak muda menurut jalan bagimu. Saya juga masih dididik oleh firman Tuhan. Saya masih ditegur oleh firman Tuhan. Saya masih diperbaiki oleh firman Tuhan. Bahkan semua pusat hidup saya adalah firman Tuhan. Itu sesuatu yang pertama. Yang kedua adalah, apa ciri-ciri orang yang mau dididik oleh firman Tuhan? Yang pertama tadi adalah menerima. Yang kedua adalah menerima setiap ajaran yang baik. Apa ajaran yang baik? Akhir-akhir ini ada banyak isu-isu yang membuat kita anak-anak muda seolah-olah salah arah. Ada banyak statement yang berkata bahwa ini sudah bertolak belakang dengan firman Tuhan. Situasi-situasi saat ini ada banyak yang menakut-nakutkan kita dan memunculkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Vaksin itu ini, vaksin ini. Itu salah satu contohnya. Tapi anak Tuhan yang sehat, pikiran yang sehat, kita yang sehat, semuanya itu adalah jangan pernah kita tanggapi. Kita harus bersumber dari setiap Alkitab. Amin. Dari setiap firman Tuhan. Melihat dan berpikir dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat itu sesuatu yang baik. Mempertimbangkan itu sesuatu yang baik. Tetapi pusat yang terutama dalam hidup anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan. Karena ukuran kebenaran setiap orang percaya adalah firman Tuhan. Jangan pernah terkecoh dengan ajaran-ajaran yang kurang sehat. Ada banyak sekarang channel-channel yang membuat kita itu rohani kita jatuh. Rohani kita yang sudah baik, yang sudah sehat sebelumnya menjadi khawatir sehingga kurang sehat lagi. Teman-teman, saya mau ajak kita menerima ajaran yang sehat. Pusatnya adalah setiap firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah pusat atau ukuran setiap hidup anak-anak Tuhan. Jangan pernah terkecoh dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Harus ada perbandingan. Harus ada seleksi dulu. Jangan langsung ditelan-telan setiap ajaran-ajaran. Kita harus mengunyah dulu. Kita harus mengunyah dulu. Ketika kita misalnya kita sedang makan, kita harus mengunyah dulu makanan kita. Jangan langsung ditelan. Itu akan bahaya.
Begitu juga dengan ajaran-ajaran yang mengepung setiap anak-anak Tuhan saat ini. Dengan berbagai media sosial yang semakin hari semakin canggih, dan pikiran manusia, kesempatan manusia untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kesempatan orang-orang yang menjatuhkan kerohanian anak-anak Tuhan untuk lebih tidak sehat. Penyesatan-penyesatan semakin hari semakin banyak saat ini. Maka saat ini teman-teman, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan. Pusat kehidupan kita adalah firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang mau dididik oleh firman Tuhan. Yang ketiga adalah terbuka tanpa mendahului ego. Apa maksudnya ini adalah dia terbuka kepada siapa, misalnya ada kakak rohaninya, ada gembalanya, ada mentornya, ada ketua pemudanya. Dia harus terbuka di situ. Ketika firman Tuhan itu, ciri-ciri orang yang mau dididik firman Tuhan, yang mau sehat dengan firman Tuhan, dia harus terbuka kepada teman-temannya. Dia harus terbuka kepada teman seimannya. Dia harus terbuka. Kenapa? Karena untuk memahami setiap firman Tuhan itu berbeda-beda, dan rema yang kita dapat itu berbeda-beda. Misalnya kita sama-sama si A dengan si B sama-sama baca Alkitab. Misalnya kitab Kejadian. Itu dengan kekuatan Roh Kudus beda-beda rema yang mereka dapat. Misalnya satu pasal, Kejadian pasal 1, beda-beda rema yang mereka. Nah, ketika setiap firman Tuhan, setiap renungan yang dibawakan, ketika kita masih belum mengerti, saatnya untuk kita terbuka. Saatnya kita terbuka untuk Tuhan, untuk setiap firman yang disampaikan. Itu adalah ciri-ciri orang yang mau dididik oleh firman Tuhan. Dia sedang memperbaiki hidupnya untuk lebih baik, lebih sehat, dan kerohaniannya itu harus semakin hari semakin baik. Dan saya percaya setiap firman yang datang kepada kita itu adalah membuat hidup kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, dan menjadi lebih terbuka kepada Tuhan dan kepada sesama. Puji Tuhan, saya percaya teman-teman semua, baik yang ada di sini, yang menyaksikan live saat ini, adalah orang-orang yang terbuka, yang sedang memperbaiki hidupnya untuk lebih baik, untuk lebih bermutu, untuk lebih sehat di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana caranya adalah, yang pertama, berprinsip pada firman Tuhan. Berprinsip pada firman Tuhan. Jangan pernah bersandar pada setiap ajaran-ajaran di luar firman Tuhan. Jangan pernah bersandar pada setiap omongan-omongan yang membuat kerohanian kita sebagai anak Tuhan semakin merosot. Tapi harus berprinsip pada setiap firman Tuhan. Kembalikan hidup kita pada setiap firman Tuhan. Kembalikan setiap pikiran kita, kembalikan setiap hati kita dalam setiap firman Tuhan. Balas seluruh firman Tuhan. Karena ukuran hidup orang percaya, ukuran kebenaran yang sejati adalah firman Tuhan. Amin. Itu ukuran setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kita adalah surat-surat yang terbuka yang harus dibaca oleh orang. Amin. Yang harus ditanggapi oleh orang. Bukan kita yang menanggapi setiap hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah, bagaimana caranya adalah jadikan firman Tuhan sebagai ukuran utama kebenaran yang sejati. Ini poin yang terakhir. Jadikan firman Tuhan sebagai ukuran kebenaran yang sejati. Itu ukuran kehidupan anak-anak percaya. Anak-anak Tuhan adalah dia harus terukur dengan kebenaran firman Tuhan
yang sejati. Karena semua sumber hidup kita, karena semua yang ada di dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, semuanya adalah setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan. Amin. Bukan perkataan manusia. Amin. Karena dasar setiap kerohanian lebih sehat adalah setiap firman Tuhan. Dan saya percaya teman-teman yang ada saat ini adalah orang-orang yang sedang memperbaiki hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, menjadi lebih bermutu di dalam Tuhan. Itu yang sedang kita perbaiki saat ini. Perjalanan kita semakin hari semakin panjang. Perjalanan kita semakin hari semakin sukar. Makanya di dalam 2 Timotius 3 berkata bahwa pada hari-hari terakhir ada masa-masa yang sukar. Jadi saatnya kita diperbaiki, kita dididik. Ada 2 yang menjadi dasar kita di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah dan menurut jalan. Didikan dan jalan. Kenapa kita dididik? Karena perjalanan kita masih panjang. Amin. Kenapa kita didisiplinkan? Karena perjalanan kita masih panjang. Kenapa kita diperbaiki? Kenapa kita ditegur? Karena perjalanan kita masih panjang. Tantangan yang kita lalui masih banyak. Tapi kalau kita melenceng dari setiap firman Tuhan, kita tidak akan pernah berjalan mulus. Kita tidak akan pernah berjalan damai. Kita terhambat terus sampai di situ terus. Dan kerohanian kita semakin hari semakin jatuh. Tapi kalau kita berjalan dengan kedisiplinan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan latihan yang Tuhan beri dalam hidup kita, percayalah, jalan kita ada banyak damai. Jalan kita semakin hari semakin ada kenikmatan. Bahkan tujuan hidup kita, tujuan yang cemerlang. Makanya di dalam Amsal pasal 18 ayat 23 berkata bahwa masa depan itu sungguh ada. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Kenapa? Karena kedisiplinan tadi. Kita sedang dididik untuk melewati jalan yang tadi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Yang patut bagi kita adalah firman Tuhan. Amin. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tujuan hidup anak-anak Tuhan, pusat kehidupan anak Tuhan adalah untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Jadi kita sedang diperbaiki, baik dididik dalam segi karakter kita, dididik dalam segi tindakan kita, perkataan kita sekalipun. Itu kita sedang dididik untuk lebih hari, lebih sehat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya tidak berkomentar panjang. Dan saya percaya firman Tuhan saat ini meneguhkan setiap anak-anak Tuhan, menguatkan setiap anak-anak Tuhan untuk kita lebih hari, lebih sehat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan saat ini. Mungkin timer kita sudah habis. Saya kembalikan kepada Ketua Pemuda. Puji Tuhan, terima kasih. Oke. Terima kasih buat hambanya Pastor Johnson yang setelah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kita, yang untuk menguatkan kita lagi, untuk lebih mengandalkan dan sering membaca firman Tuhan agar kita lebih sering untuk lebih dalam lagi memahami tentang isi hati Tuhan. Buat setiap anak muda, saya percaya setiap kita punya rema masing-masing dan saya percaya Tuhan pasti punya cara untuk hidup Anda dan untuk membawa Anda untuk jadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hambanya. Bahkan sebentar lagi kita akan memberikan korban persembahan. Untuk korban persembahan nanti buat teman-teman yang untuk melihat video ini dan live, dan akan ada di deskripsi rekening Bapak Gembala kami buat teman-teman yang mau memberikan korban ucapan syukur dan perpuluhan, bahkan untuk persembahan segera bisa dikirim ke rekening Bapak Gembala kami atas nama Bapak Stepi Gerung.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sebentar lagi akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan biar setiap kami yang memberikan korban persembahan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau berkati Tuhan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar setiap pemberian kami Tuhan itu bisa menjadi buah yang segar Tuhan, bisa memberkati hidup kami juga, pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan juga buat informasi untuk kita, besok ada ibadah raya, itu ada 2 sesi, pagi dan siang. Karena ini masih PPKM level 4, jadi kita dibatasi untuk yang ibadahnya untuk segera daftar karena kursinya itu terbatas. Dan juga besok itu perjamuan kudus. Dan terima kasih kiranya buat para pelayan semua yang sudah ada, buat pemain musik dan juga worship leader, dan juga buat hambanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, segala pujian. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan, biar setiap ibadah kami Tuhan dari awal Tuhan, pertengahan bahkan sampai akhirnya Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Bahkan untuk para pelayan-Mu Tuhan, para penari, para pemain musik, worship leader Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami yang hadir Tuhan. Bahkan tim multimedia Tuhan, Kau berkati mereka juga Tuhan. Bahkan juga buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa sepakat sehati Tuhan. Kami Tuhan di sini Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kiranya Tuhan Engkau turun tangan dan campur tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan virus COVID-19 Tuhan segera Tuhan usai Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Engkau dilindungi Tuhan dari virus ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, karena Engkau akan mengcover bangsa kami Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkata Tuhan dengan iman Tuhan, tidak ada lagi Tuhan perekonomian turun Tuhan. Bahkan Tuhan anak-anak Engkau Tuhan, anak Tuhan yang meminta-minta Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati anak-anak Engkau Tuhan, berkati bangsa kami, kota-kota kami Tuhan, Indonesia Tuhan, pulau-pulau Tuhan, provinsi-provinsi Tuhan, daerah-daerah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar Indonesia, sekali lagi kami katakan, tidak ada krisis ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, pemerintah tetap tegak Tuhan untuk memimpin kami Tuhan, anak-anak Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau yang telah mengcover bangsa kami Indonesia Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa juga Tuhan, buat untuk Tuhan para penginjil-penginjil, bahkan hamba-Mu Tuhan yang di pedalaman, dalam pelosok-pelosok desa Tuhan. Kau mampukan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Kau berikan karunia yang lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Kau akan disampaikan untuk seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Itulah kata Engkau sendiri Tuhan, bukan kata kami Tuhan. Kami percaya Tuhan segera digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Karena anak-anak Engkau banyak yang merindukan Engkau Tuhan, banyak yang mencintai Engkau Tuhan. Mampukan sekali lagi Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak Engkau, para pelayan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kiranya Tuhan, sekali lagi Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami
percaya Tuhan, ini semua ada di dalam tangan Kau, genggaman Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami katakan Tuhan, kami bersandar dalam hati Engkau dan pikiran Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri mengcover kami anak-anak Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat gereja kami Tuhan. GPD Narwastu Tuhan, Kau berkati dari Bapak Gembala kami Tuhan, Wakil Gembala kami Tuhan. Kau berkati para majelis Tuhan, Kau berkati para pengerja Tuhan, Kau berkati juga Tuhan para pelayan-Mu Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Sekali Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di rumahnya masing-masing, di pekerjaannya Tuhan, di usahanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati dan Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan karena firman-Mu sendiri Tuhan berkata Tuhan akan berkati setiap anak-anak yang percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berkatakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang di tempat ini Tuhan, mendapat berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani, melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus, berkati hidup kami, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati studi kami, sekolah kami, kuliah kami. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kau angkat kami Tuhan Yesus bukan ekor, tapi Engkau mengangkat kami menjadi kepala. Menjadi Tuhan Yesus orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang selalu merindukan Tuhan. Bahkan orang-orang yang menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, berkati setiap sanak saudari kami Tuhan. Dimanapun berada saat ini Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus berkat-berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Baik saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita sama-sama berkata, Bapa kami. Doa Bapa Amin. kami di Surga, surga. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Tuhan Yesus. Amazing grace, how sweet